Ohayo gozaimasu, watashi nanamai wa Tariso Yulia Rachma desu, kelas 3B, NIM 12 12 10 61. Dengan adanya video ini, saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Tri Aditya Nugraha MPD. Langsung ke soal yang pertama. Kemajuan peradaban masyarakat ditandai oleh kemajuan dan perkembangan bahasa. Menurut pendapat Anda, jelaskan korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Seperti yang kita ketahui, cikal bakal bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu menyebar ke pelosok-pelosok Indonesia yang pada saat itu namanya masih Nusantara, belum berubah. Bahasa ini menyebar bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Bahasa Melayu semakin kuat keberadaannya karena mudah diterima oleh masyarakat. Bahasa Melayu juga sebagai penghubung antara suku, pulau, pedagang, bahkan kerajaan. Di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik mengenai korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dengan kemajuan peradaban mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, sebagaimana isi dari Sumpah Pemuda Bulir Ketiga. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, seperti kalimat yang terdapat di teks Sumpah Pemuda adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini bukan bahasa kesatuan karena Indonesia memiliki banyak bahasa itu sendiri. Kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa tidak dapat dipisahkan. Semakin maju peradaban, semakin pula berkembang bahasa. Contohnya, seperti yang kita lihat, dari tahun ke tahun, kemajuan peradaban sangat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia sendiri. Bahkan sampai sekarang, bahasa Indonesia masih terus diperbarui. Kita lanjut ke soal nomor 2. Setelah Anda mengetahui peran bahasa Indonesia dalam mendorong kesadaran nasional dan mengetahui perkembangan bahasa, sikap seperti apakah yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia? Sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah sikap berbahasa yang bijaksana. Kenapa bijaksana? Hal ini dibuktikan dengan pemahaman akan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Demikian pula pada aspek afektif. Seperti yang tercantum pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 pada Kongres Bahasa Indonesia 4 yang diadakan di Jakarta. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan, sehingga warga negara Indonesia diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan itu semua berlaku sampai sekarang. Lanjut nomor 3. Anda telah mempelajari tentang keterampilan berbahasa. Dijelaskan bahwa keterampilan berbahasa yaitu menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Seseorang agar mampu menulis dengan baik harus memiliki kemampuan membaca yang baik. Menurut pendapat Anda, apa korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca? Bagaimana cara agar mampu memahami bacaan dengan baik? Apa toleransi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca? Kemampuan menulis dengan kemampuan membaca memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini terjadi karena secara tidak sadar seseorang telah memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman, bahkan ilmu dari hasil bacaannya. Lalu dari cikal bakal itu, seorang yang pandai membaca nantinya akan mampu terampil menulis dari hasil bacaan-bacaannya. Yang kedua, bagaimana cara agar memahami bacaan dengan baik? Cara memahami bacaan dengan baik adalah mencari garis besar atau poin dari teks paragraf
tersebut agar nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang mengenai isi bacaan tersebut. Nomor 4. Menurut pendapat Anda, sampai sejauh mana faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah? Jelaskan menggunakan argumen yang sistematis. Diksi tentu mempengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Karena dalam memilih kalimat, tentu harus menggunakan pemilihan diksi yang tepat untuk mengungkapkan gagasan-gagasan yang ditulis sesuai imajinasi yang dirasakan penulis. Karena pemilihan diksi yang tepat nantinya akan menggiring emosi pembaca. Selain itu, diksi dalam penulisan karya ilmiah yang tepat juga akan membuat isi dari suatu karya ilmiah mudah dipahami. Nomor 5. Buatlah kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan syarat dan implikasi. Kalimat majemuk. Contoh kalimat majemuk perbandingan. Seperti pinang dibelah dua, mukanya sangat mirip dengan mamanya. Nah, kata majemuk perbandingan ini ada di seperti. Yang kedua, contoh kalimat majemuk syarat. Ibu tidak semarah itu seandainya kamu meminta maaf. Nah, kalimat majemuk syarat ini ada di kata seandainya. Contoh kalimat yang ketiga. Kalimat majemuk implikasi. Jika matahari terbit dari barat, maka Indah akan rajin belajar. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.